tim mereka sendiri. Tapi inilah dia Cimomo, game kita yang pertama di match yang terakhir antara Aura dan juga Opi. Jangan lupa buat teman-teman langsung aja rame di kolom komentar dan juga jangan lupa like-nya karena kita akan melihat pertandingan antara Opi yang digadang-gadang sebagai kuda hitam Cimomo. Iya, setuju banget. Jadi buat teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar, kasih komentar positif tentunya. Dan ingat ya, respect is the key juga untuk tim musuh. Dan kali ini kalau kita lihat dari Drew sudah mulai bermain dengan cukup agresif. Kali ini langsung di ejector aja dari N1-nya. Gak bakal terlalu dikasih space sepertinya untuk mengambil purple buff, tapi masih bisa diamankan. Masih ada retribution juga dari seorang N1 sementara. Kalau kita lihat ini Drew-nya kalau sendirian aja nggak ada yang nge-cover juga berbahaya sih Talia kalau menurut aku. Tapi sisi lain Jametnya masih coba untuk nyari space juga untuk ngedapetin level dan juga EXP di early game ya. Yes, kita di sini tahu ya dimana kalau dari kedua hero junglernya antara Yi Sun-shin dan juga seorang Harley, kita tahu memang dia untuk nge-clear jungle-nya cukup cepat. Makanya dari itu mereka lebih fokus untuk mengamankan jungle-nya dulu di bawah menit kelima. Sementara 1v1 situation antara Pakito dan juga Beatrice. Tapi tunggu dulu, sudah ada Ercan yang ternyata langsung di first blood dengan adanya pukulan maut dari seorang Drew. Mencoba untuk membalaskan dendam, tapi apa daya, Kyle masih terlalu geli damage-nya. Itu kenapa dari Fazi Stain mencoba untuk membantu, tapi sudah ada ejector juga yang langsung di pop up oleh seorang Drew kali ini di area mid lane Cimomo. Iya, dari Ercan pun sebenarnya dia nggak punya banyak pilihan sih. Dia benar-benar harus nge-cover N1-nya ketika ngambil orange buff terlebih dahulu, meskipun harus ditukarkan nyawa. Itulah nasib seorang tanker ya Talia ya. Aduh, iya bener. Iya, setuju banget sih, dimana dia harus berkorban dengan adanya seorang Ozzy yang masih berusaha untuk mengamankan jungle-nya terlebih dahulu. Mau nggak mau dia mengorbankan nyawanya, tapi Turtle can buy Fruity kali ini sudah mulai di zoning dan lagi-lagi apa yang terjadi, Dede Bonceng ternyata harus jatuh ke tangan seorang Aura. Gimana kali ini Turtle langsung aja di zoning, Drew-nya lihat mentauntin seorang Ozzy yang lagi sibuk untuk ngamanin purple buff-nya terlebih dahulu, dan Turtle kali ini berhasil diamanin Cimomo. Dan bahkan ada real manipulation dari seorang Octa langsung menumbangkan Kyle di situ yang sendirian aja. Dan bahkan ini memang agak sedikit sulit dari OP sendiri karena Ercan-nya tadi low, mau nggak mau dia harus balik ke regen dulu HP-nya, dan bahkan teman-teman dari OP malah di zoning habis-habisan sama teman-teman dari Aura sendiri, di mana Drew-nya nge-taunting ke arah seorang N1, tapi plusnya bisa dibilang kayak N1-nya belum sempat terculik gitu. Apalagi kalau kita lihat Aura sini udah mengamankan 3 poin di awal. Ercan yang aku bilang mungkin agak sedikit squeeze ya dari seorang Grok sendiri, tapi kali ini lihat dari Chait-nya di area belakang benar-benar free banget memberikan Kyle yang tadi di flicker oleh seorang Chait, dia langsung ngebalas flicker juga hanya untuk mundur. Tapi di sisi lain 4 member, 3 bahkan dari OP kali ini harus mundur karena mereka benar-benar terkena damage yang free banget dari seorang Chait-nya di sini Talia. Yes, 3 berbanding 1 kali ini pick kill dari Aura dan juga OP. Sementara Aura masih leading dari segi networknya. Ozzy N1 masih terus-terusan melakukan farming. Dia mencoba untuk membalap lagi ketertinggalannya, tapi sementara itu Jamet isi mulai dirusuh aja. Tapi apa yang terjadi? Ozzy yang tadinya berusaha untuk mengambil crab gold buff, dia harus tumbang. Di sisi lain lihat bagaimana Ercan ditabrak dengan Unstoppable Force. Apakah akan ada ejector karena belakang dari seorang Drew? Tapi enggak, ternyata karena Ercan memilih untuk flick out dan menyelamatkan dirinya. Jamet mencoba untuk zoning, sudah ada Deadly Magic tapi tidak ada follow up damage dari poker tricknya. Itu mengapa dari seorang Fazi Stain masih bisa kembali ke arah belakang di sini Cimomo. Iya, tapi di sisi atas kali ini dari sayap yang terkena Ammo Pendant juga. Bocang kali ini masih mencoba untuk bertahan, tapi di sisi bawah lihat Ercan-nya deres banget. Damage yang dimiliki oleh teman-teman Aura. Jamet bersama dengan Chait yang kita tahu ini 2 damage dealer utama dari teman-teman Aura Esport langsung menumbangkan lagi dan lagi salah satu tanker dari tim OP yang kali ini mungkin kelihatan Aura mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan Talia. Yes, dan lagi-lagi Turtle can buy Fruity. Kali ini Aura mencoba untuk mengamankan Turtle yang objektif. Mereka nggak mau terkejar dari segi network yang kali ini mereka sedang bleeding tanpa permainan. Sementara di area top lane kita melihat bagaimana OP Esport mencoba untuk men-sandwich keberadaan dari sayap, tapi sudah datang Drew yang langsung membackup. Ketahuan sudah terlihat posisi dari Ercan, tapi lihat bagaimana Dede Bonceng 1 lawan 2, masih ada Stardust Dance, masih bisa untuk menyelamatkan diri, dan 3 pemain bahkan dari Aura langsung bergerak ke sisi top lane, gak ingin memberi OP untuk nge-push sedikit pun Cimomo.
Wah, ini bagus banget. Lihat Chaitnya dia langsung rotasi ke area atas setelah ngedapetin turret di area bawah. Dia langsung tukeran lane juga sama seorang Ruby, dan ini yang aku khawatirin. Kalau misalnya Beatrix bener-bener di babysit dan bahkan lihat bocangnya dipukul mundur. Chaitnya bener-bener free banget di area backline. Drew-nya mencoba untuk mengcover dan bahkan dari N1-nya yang bisa aja tadi untuk ngeharas ke arah seorang Drew, tapi Drew-nya masih bisa mundur. Ini dari Beatrix bener-bener ngedapetin free space banget, Ya, lagi dan lagi kita melihat bagaimana Beatrix-nya yang benar-benar free dan Erkan lagi yang harus dihilangkan di bagian jungle. Entah kenapa Aura Esports seolah menghipnotis semua member dari OP Esports agar mereka bermain di luar area turret. Padahal secara rumusnya OP Esports gak boleh terlalu banyak ke pick off, karena walaupun mereka ke pick off di early game, mereka masih punya power spike di late game. Mereka masih punya Kylie dengan menggunakan Lunox-nya, lalu dari Xunshin juga power spike damage-nya itu menuju ke arah late game. Tapi kalau di early game dimakan kayak gini, aku nggak ngerti gimana lagi caranya untuk bertahan dari OP Esports. Yes. Dan bahkan lihat Ercan bakal coba dipukul mundur dengan aerial manipulation, dan bahkan lihat Chaitnya benar-benar terlalu free di area backline. Oh my god, Talia. Kalau kita lihat dari Aura, mereka benar-benar bermain agresif banget, dan bahkan OP nggak punya jawaban atas Aura di game pertama ya, Tal. Ya, mereka benar-benar terpressure kali ini. Bahkan dari Aura sudah meliding dengan 9 poin kill. Begitu pula dengan Tarat. Mereka benar-benar ngerontokin semua Tarat yang dimiliki OP. Kali ini hanya menyisakan inhibitor aja di area top lane. Bahkan kali ini dari Saeb mencoba untuk nge-push juga wave minionnya di area bawah. Dan lagi-lagi ini dia objektif turtle yang gak ketinggalan dari Aura. Ini yang membuat kita di menit ke-6 sudah beda banget jauh dari segi networknya. Sementara sudah ada Neckles of Durance yang diamani juga oleh Okta nih KKB. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari Oktanya sendiri, dia benar-benar 1 banding 2. Bahkan kalau misalkan lihat bagaimana pergerakan dari Drew dan Okta yang selalu mencari satu member, siapapun itu Kylie, dia berdua aja udah cukup banget. Drew, Okta selalu berjalan bebarengan, makanya aku bilang 1 banding 2. Kenapa? Karena hanya dengan 2 hero mereka bisa mendapatkan 1 poin kill, dan bahkan lihat bagaimana gold leading menuju ke arah 6000 di menit yang ke-7, dan lagi-lagi ada 1 target dari Erkan yang harus tumbangkan dengan cepat. Land all in hanya untuk Erkan, sang batu yang tidur 1000 tahun di depan inner turret dari OP Esports. 5 kali terpick off, dan ini benar-benar bukan KD yang bagus banget untuk seorang Ercan, karena kita tahu dia bakal ketinggalan dari sisi level, dari gold juga pasti bakal ketinggalan, apalagi dia level 7 dibandingkan sama seorang Okta yang level 10. Yang kita tahu high ground dari seorang Eve ini dengan reload manipulation tuh benar-benar bisa ngasih free space yang benar-benar luas banget untuk teman-teman Aura dapetin turret objektifnya. 6 turret objektif kali menyisakan inhibitor turret aja untuk teman-teman dari OP sendiri. Ini kayaknya bakal menjadi game yang cukup one-sided sepertinya, Talia, untuk tim OP Esports. Iya, ini bisa dibilang dari OP mereka cukup kewalahan untuk mengejar dari segi ketertinggalan network. Begitu pula karena dari Aura terlalu mendominasi. Bahkan lihat Dede Bocang yang kita tahu sebagai Esmeralda, dia seharusnya sangat sustain menjadi lini terdepan. Tapi tanpa takutnya dari Aura mencoba untuk memukul mundur, bahkan Jamet dengan Deadly Magic dan juga Poker Trick. Seorang Esmeralda setebal itu bisa dilelehkan seperti layaknya kertas. Kali ini Ercan juga langsung respect item banget, langsung nge-build ke arah Radiant Armor, dimana kita tahu damage dari seorang Jamet dan juga Okta ini benar-benar harus disangkal. Tapi dari Ozzy, apakah menurut KKB masih ada kesempatan bagi OP untuk memenangkan game yang pertama ini? Ya, Drake late game kayaknya adalah jawaban yang paling cocok kalau seandainya OP ingin memenangkan game kali ini. 1 poin kill yang dihadirkan dari OP Esports ini berbuah dengan berbanding 12 kill dari Aura Esports. Kayaknya menurut aku udah terlalu jauh. Tapi OP, aku gak ngerti juga, dari tadi mereka selalu ingin melakukan kontes, mereka seolah ingin nabrak, mereka ingin melakukan flanking, backstep, dan segala hal. Mereka mencoba semua hal tapi tidak ada yang berhasil. Karena apa? Karena mereka kalah dari segi kuantiti dan bahkan kesiapan untuk surprise attack-nya. Okta, dia punya reward manipulation, langsung ngebuka kotak. Tentunya 1 buah immobilize akan sangat mengganggu pergerakan dari teman-teman tim OP Esports. Sementara Jamet, dia punya deadly magic, dia bisa menghentikan 1 hero dengan cepat. Apalagi kalau seandainya akumulasi damage magicnya terlalu tinggi, penetrationnya bisa masuk semuanya dan membuat Jamet makin lebih tinggi lagi damage-nya di early game. Apalagi ini masih belum menit ke-10. Dan lihat Jamet, dia mainin attack speed, dia punya Feather of Heaven. Sementara kebalikannya, OP Esports
Force belum mengamankan satupun dari sisi magical defense. Hanya ada Erkan dengan menggunakan satu Radiant Armor, tapi Erkan kayaknya belum cukup untuk hal tersebut karena dia juga masih butuh ledakan, yang masih butuh ordinasi. Tapi lihat di game fight kali ini. Iya, tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area midnya dan bahkan inhibitor udah mulai pecah. Ada ejection yang baik dari seorang Drew dan bahkan langsung ditambahkan sama Force. Tapi di sisi lain dari OP langsung bisa menumbangkan Lord pertamanya. Benar-benar renyah banget untuk teman-teman dari OP sendiri. Meanwhile kalau kita lihat dari Aura, mereka coba untuk nge-push ke area bawah dan masuk lagi ke area midnya karena menunggu super minion yang mulai masuk. Tapi di sisi lain lihat Drew-nya lagi mencari momentum, sepertinya Ercan mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Aura dengan Adia Barrier. Tapi di sisi lain lihat Deadly Magic connect ke arah seorang Ercan. Sayapnya mulai maju kali ini, emang Phoenix dari blow up dan bahkan Remote Manipulation dibawa oleh seorang Octa dan bahkan dari bocah bakal dipukul mundur. Tapi sisi lain Ercan bakal tumbang begitu saja. Lihat ada Nabiria bagus banget dari seorang Chai dan bahkan kali ini terkena damage yang cukup perih dari Fuzzy dan juga Kyle-nya. Teman-teman dari Aura pun gak mau terlalu memaksakan tifat karena mereka tahu mungkin mereka butuh Lord yang kedua nantinya Talia. Yes, nggak mau terlalu overcommit mengingat dari nyawa atau HP yang dimiliki oleh Aura cukup sekarat. Sedangkan dari OP sendiri mereka masih sustain banget karena mereka bermain di base mereka sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi itemization-nya, silakan KKB. Ya, itemization bisa dibilang cukup timpang, apalagi dengan perbedaan gold yang sangat amat signifikan menuju ke arah 9.000 bahkan 10.000. Ini udah cukup jauh banget untuk teman-teman dari OP Esports ini untuk mengejar. Dan aku nggak tahu apakah Ozzy akan menuju ke arah Malefic Roar karena untuk dari segi itemization emang cuma Ozzy doang yang bakalan keep up untuk mendapatkan gold sebanyak mungkin. Dan Kylie dia benar-benar jauh banget dari seorang Octa. Octa bahkan bakalan menuju ke arah Brute Force agar dia bisa lebih sustain lagi dalam sebuah team fight. Dan bila dia pick off mungkin akan terjadi di bagian top lane Cimomo. Iya, tapi kalau kita lihat Fuzzy-nya benar-benar udah dicicil habis-habisan dengan adanya Deadly Magic dari seorang Jamet. Tapi di sisi lain, kalau menurut aku sebenarnya memang late game adalah kunci untuk teman-teman dari OP. Tapi kayaknya Aura nggak mau terlalu bawa ke arah late game kali ini. Ercan mencoba untuk menahan di area depan, Caitnya masih coba untuk menunggu di biru kali ini dan bahkan masih ada barrier yang di pop up oleh seorang Ercan kali ini. Mengingat juga sebenarnya high ground dari OP bisa dibilang cukup ya untuk mendefend base-nya, di mana mereka punya Blend of Order juga dari seorang Kyle, lalu ada N1 juga di sini yang bisa meng-clear minion dengan cukup cepat. Tapi menurut aku tanpa Ercan, tanpa Fuzzy, ini kalau nggak ada defensive yang kuat atau bahkan bisa dibilang nggak ada yang nge-nebeng di area depan, ini sulit banget buat OP untuk bertahan. Apalagi yang kita tahu dari Sun Shin juga terbilang cukup tipis. Dari seorang Kyle juga gitu. Agak sedikit berbahaya untuk OP kalau misalnya mereka kehilangan frontlanernya, Talia. Iya, aku setuju banget sih. Dimana dari seorang OP sendiri, dari Ozzy juga mereka berusaha untuk menahan high ground defense-nya dengan sangat baik. Ozzy kali ini tadi berhasil mencuri purple buff yang dimiliki oleh Harley. Ini merupakan satu buah keuntungan perlahan-lahan namun pasti. Teman-teman dari OP kali ini mencoba untuk meliding kembali tempo permainan, mengejar ketertinggalannya. Lihat bagaimana seorang Grok di sana, Ercan menunggu aja, memantau. Tapi di sisi lain begitu pula hal yang sama dilakukan oleh Jauhead, memirroring kali ini. Tapi Lord Camp by Fruity Lord kali ini sudah hadir. Lord yang udah enhance kalau dari Aura berhasil mengamankannya. Ini bakal menjadi petaka untuk OP yang mana Ercan kali ini udah mulai dicicil, masih bisa bertahan. Tapi Aura sudah langsung nge-start Lordnya kali ini Cimomo. Iya, sepertinya dari OP mau coba untuk melakukan kontes dan udah ada konsil yang di pop up kali Ercan yang bakal menjadi tujuan. Tapi ternyata dia masih punya wall charge untuk mundur. Tapi di sisi lain dari seorang Jamet di situ masih bisa memberikan magical damage yang benar-benar perih banget setelah adanya satu yang connect. Dan bahkan kalau kita lihat dari Dede Bocang kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi dia udah bakal dikejar-kejar. Sayap di sini masih punya Emo Phoenix, tapi sepertinya nggak butuh Emo Phoenix karena ada Octa yang langsung membackup dengan cukup baik dari Remote Manipulation dan bahkan dari N1-nya tumbang begitu saja. 3 member tumbang dari OP dan ini menjadi mara bahaya tentunya karena Lord terbuka dengan cukup lebar oleh tim Aura di sini dan berhasil diamankan Lordnya yang kedua, B. Iya, ini adalah satu team fight yang sangat amat buruk bagi teman-teman tim OP karena mereka seolah dimakan satu demi satu dan ditutup jalannya Octa, bahkan sampai mempop out dari satu buah reward manipulation yang membuat pergerakan dari OZN1 makin lambat lagi. Ice Queen One yang ia miliki tentu akan sangat membantu bagi sisi power slow effect yang dimiliki oleh Yves. Bahkan Kyle
yang tadi hampir saja ter-takedown walaupun dia tidak bisa diamankan, tapi lihat gold lead-nya jauh banget, dia hanya mengamankan 6.000 berbanding dengan Okta yang bahkan dia sepertinya sesaat lagi akan mengamankan Winter Truncheon agar lebih safe lagi karena dia udah punya immortal kali si Momo. Ya, tapi kali ini Lordnya udah mulai melenggang kangkung masuk ke area base dari tim Aura Erchan-nya. Bener-bener dibully habis-habisan dan langsung hilang begitu saja. Real manipulation dari Paul oleh seorang Okta dan bahkan Kyle tumbang 2 hilang begitu saja. Tapi base-nya bakal coba difokuskan oleh teman-teman dari Aura dan kali ini sepertinya akan menjadi poin pertama untuk teman-teman dari Aura Thalia. Setelah aku melihat ini game yang cukup one side